Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa akramakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-27, yaitu tentang al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anil Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dan perbuatan dosa itu adalah apa yang membuat hatimu ragu-ragu. Wa karihta, dan engkau tidak menyukai, an yattali'a alaihi nas, orang-orang melihatnya. Ini yang disebut dengan dosa atau keburukan, yaitu apa yang membuat hatimu kebimbangan, ada ragu-ragu, dan tidak suka engkau dilihat atau perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain. Kemudian kaitannya dengan hadis ini dalam riwayat yang lain yang semakna adalah dari Wabisah, an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, dari Wabisah ibn Ma'bad, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi, apakah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa? Qultu na'am, maka dia menjawab, ya, Wabisa menjawab, iya. Qala istafti qalbaka, bertanyalah kepada hatimu. Ya, bertanyalah kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan hati atau jiwa.
watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan tenang hati. Wal ismu ma haka fil nafsi, dan dosa itu adalah apa yang membuat diri seseorang ada kebimbangan. Wa taraddada fis sadri, dan adanya keraguan-raguan di dalam dada. Wa in aftakan nasu, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, orang-orang memberikan fatwa kepadamu, wa aftauk, ataupun mereka, dan juga mereka memberikan fatwa kepadamu. Hadisun sahihun rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad wa Darimi bisnadil hasanin. Hadis ini adalah hadis hasan yang kami riwayatkan dari dua musnad, dari dua imam, Imam Ahmad, musnad Imam Ahmad, dan juga musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini akan dijelaskan tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan atau dosa. Sebelumnya, maka kita baca bersama-sama hadis tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah ibn Ma'bad. Sebutkan Anin Nawas bin Sam'an, sama-sama kita baca. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qala qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftauka an-nasu wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad wa Darimi bi isnadil hasan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah
at-ta'rifur rawi al-awwal, mengenali perawi yang pertama dari sahabat, yaitu An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Huwa as-sahabiyul jalil, adalah seorang sahabat yang mulia. An-Nawas ibn Sam'an, namanya An-Nawas, anak dari Sam'an ibn Khalid al-Abiri radhiyallahu anhu. Wafada abuhu Sam'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sam'an mengutusnya, mengirimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Kemudian yang berikutnya adalah perawi yang kedua, yaitu Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu. Huwa as-sahabiyul jalil, beliau juga seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yang namanya Wabisah, anak dari Ma'bad ibn Utbah al-Asadi radhiyallahu anhu. Sakan al-Kufah, yang mana beliau tinggal di Kufah. Thumma tahawwala ila Riqah, kemudian dia berubah menjadi budak. Ila Riqah, fa aqama biha ila an mata. Kemudian beliau tinggal di sana sampai meninggal dunia. Beliau tinggal di sana sampai meninggal dunia. Ini Allahu a'lam bishawab, apakah tahawwala ila riqah di sini maksudnya riqah itu tempat, atau dia berubah statusnya menjadi seorang budak. Allahu a'lam bishawab. Sini di mana disebutkan bahwasanya rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam adadan min al-ahadis. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang disebutkan adalah memiliki makna yang sangat luas. Demikianlah yang merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas, padat maknanya, luas cakupannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebaikan dan keburukan. Kalimat al-birru, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-birru husnul khuluq, ini adalah sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Berarti sini albir di sini secara mutlak, kebaikan yang sifatnya mutlak, masuk ke dalamnya apa saja. Wal birru adalah kalimat yang menunjukkan kepada kathratul khair, itu banyaknya kebaikan. Sedangkan Rasulullah SAW kemudian menjelaskan al-birru itu adalah akhlak yang baik. Nah, ini juga mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluknya. Ya, akhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Jadi akhlak yang baik sini juga sifatnya umum. Tidak hanya terbatas pada akhlak kepada sesama manusia saja, tidak. Tapi akhlak kepada siapa saja. Kepada Allah yang utama, kemudian sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat diwujudkan dengan seseorang mengambil hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat ini dengan ridha dan penerimaan yang sempurna, tanpa ada keraguan. Tidak ada di dalam hati ini sempit dada, kesempitan ketika apa? Ketika menerima hukum-hukum syar'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ini wajib, ini haram, ini diperintahkan, ini dilarang, ini halal, ini haram, maka wajib kita terima dengan lapang dada. Tidak ada dalam diri kita rasa sempit untuk menerima hukum syariat tersebut. Ini adalah bagian dari cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik. Lalu kita berusaha menerapkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan kita. Termasuk juga tentunya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita taat, Allah larang kita tinggalkan. Apabila Allah misalkan memerintahkan kepada kita salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, atau yang lainnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hendaknya kita menerimanya dengan hati yang lapang, tanpa ada keraguan, tanpa ada kesempitan, tanpa ada bertanya ini dan itu. Maka ini adalah bagian dari akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup kepada apa-apa yang Allah perintahkan semuanya, termasuk dalamnya bersyukur, termasuk dalamnya menjalankan ketaatan, dan menjauhi larangan, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, di antara bentuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terhadap ketetapan Allah yang berupa takdir. Ya, di mana manusia tidak selamanya dalam keadaan gembira. Ada kalanya Allah menetapkan kepada hambanya yang membuatnya sedih, baik itu dalam hartanya, baik itu dalam keluarganya, baik itu dalam dirinya atau dalam masyarakatnya. Orang-orang yang dicintainya menimpanya. Termasuk dalam hal ini ketika saudara-saudara kita dibunuhi oleh orang-orang kafir, maka ini adalah merupakan bagian dari takdir yang menyedihkan bagi kita kaum muslimin. Nah, bagaimana cara kita berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian? Maka yang seperti ini adalah kita tetap menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan apa yang Allah perintahkan ketika dalam keadaan demikian. Yang mana kita diperintahkan untuk bersabar. Kemudian kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang. Bersabar terhadap musibah yang menimpa. Nah, itu adalah bagian dari cara kita berakhlak baik kepada Allah terhadap hukum-hukumnya yang sifatnya berupa ketetapan Allah, berupa takdir. Yang berikutnya, husnul khuluq kepada sesama hamba Allah. Yang mana ini akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, yaitu badlul lada wa kafful adha was-sabru 'alal adha wa talaqatul wajhi. Badlul lada,
dia memberikan, mengerahkan kebaikan-kebaikan berupa semampunya dia memberikan kepada orang lain yang dapat dia berikan. Kalau dia berikan mampunya adalah harta, dia berikan harta. Dia mampu berikan hanya sifatnya bantuan tenaga, dia berikan bantuan tenaga. Dia mampu berikan kepada orang lain sifatnya bantuan berupa doa, maka berikan itu. Dan seterusnya, badlul nada. Berikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Wa kaful adha, dan mencegah, menghalangi diri tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Yang lebih penting dari itu adalah as-sabru 'alal adha. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa sesuatu yang menyakiti kita, merintangi kita dari orang lain, maka kita hendaknya bersabar terhadap hal tersebut. Itu demikian. Kemudian yang terakhir, wa talaqatul wajhi, yaitu senantiasa dalam keadaan bermuka ceria, berwajah yang berseri-seri ketika bertemu orang lain. Nah, ini adalah bagian dari acara apa? Bagian dari bentuk akhlak yang mulia kepada sesama hamba Allah. Badlul nada wa kaful adha wa sabru 'alal adha wa talaqatul wajh. Memberikan kebaikan, ya, kemudian menahan diri dari menyakiti orang, mengganggu orang lain. Lalu kalau ada orang lain menyakiti kita atau mengganggu kita, kita bersabar. Lalu kemudian bermuka ceria atau berseri-seri. Inilah kebaikan, yaitu husnul khuluq. Yang mana albir di sini maksudnya kebaikan secara mutlak, yang sifatnya masuk ke dalamnya seluruh kebaikan-kebaikan. Bahkan ditegaskan, termasuk kebaikan adalah yang paling utama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian dari akhlak yang mulia kepada Allah. Allah taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kita ke arah timur atau barat. Jadi kebaikan di sini bukanlah hanya sebatas seseorang itu menghadap timur atau menghadap ke barat ketika dia ibadah. Akan tapi kebaikan itu hakikatnya yang pertama kali adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul. Itulah kebaikan-kebaikan yang dimaksud. Kemudian berbuat baik kepada manusia, seperti memberikan harta kepada orang lain, baik itu harta yang dia sukai, yang dia cintai, atau diberikan kepada orang-orang yang dia cintai dari kerabatnya, ya, dan juga orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang fakir dan miskin. Itu adalah makna daripada al-birru yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ringkas, yaitu husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Lalu apakah juga termasuk dalam kebaikan ini berbuat baik kepada kedua orang tua?
Maka jawabannya iya, termasuk di dalamnya berbuat baik kepada orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ini adalah merupakan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dan dosa itu ini lawan daripada albirru, perbuatan buruk. Berarti yang perbuatan buruk itu diungkapkan dengan al-ithmu, perbuatan dosa. Di mana dalam ayatnya disebutkan wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan berbuat baiklah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan berbuat baik dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong, maksud janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-ismu ma haka fi nafsika. Isim itu, dosa itu adalah apa-apa yang membuatmu bimbang, ragu, yang mana engkau menjadikan engkau dalam keadaan tidak tenang, menjadikan dirimu dalam keadaan gundah gulana, gelisah. Ini perbuatan dosa. Ya. Dan juga Rasulullah melanjutkan wa karihta ayyat tali alaihi nas. Engkau juga tidak suka, engkau merasa tidak senang kalau orang lain tahu, orang lain melihat hal tersebut. Karena itu adalah perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang merupakan cacat, atau sesuatu yang merupakan keburukan, atau sesuatu yang merupakan kalau dilihat itu dianggap tercela orangnya. Sehingga engkau akan mendapati dalam keadaan ragu-ragu, bimbang, gelisah terhadap perbuatan tersebut. Ketahuilah bahwasanya ini tentunya tidak berlaku kepada semua orang. Ini adalah berlaku kepada orang-orang yang memang hatinya masih bersih. Hatinya betul-betul selamat. Ya, yaitu yang menyebabkan hatinya merasa gelisah, bimbang, tidak tenang ketika dia melakukan perbuatan itu. Kalau hatinya sudah tidak bersih lagi, hatinya sudah banyak dikotori kemaksiatan, maka bisa jadi dia melakukan kemaksiatan justru bangga. Melakukan kemaksiatan tidak ada masalah, tenang-tenang saja. Melakukan kemungkaran dianggapnya justru sebagai perbuatan yang membanggakan dirinya dan seterusnya. Maka ini hatinya sudah rusak. Tidak lagi bisa dijadikan sebagai ukuran. Hatinya sudah gelap dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ibaratkan seperti kaca yang bersih sudah tertutup oleh debu yang susah untuk dibersihkan sampai menghitam dan seterusnya. Nah, ini demikian. Itu diakibatkan oleh banyaknya perbuatan dosa orang tersebut yang tidak pernah dia iringi dengan taubat, tidak pernah dia iringi dengan penyesalan, tidak pula juga diiringi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sehingga hatinya sudah tertutupi. Hatinya sudah tidak lagi peka terhadap keburukan yang dia lakukan. Dianggap hal biasa. Dianggap perbuatan buruk itu dianggap sesuatu yang lumrah saja baginya. Maka kalau demikian keadaan seseorang sungguh ini sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan ketika dia melakukan perbuatan tidak lagi merasa gelisah. Perbuatan dosa yang dia lakukan tidak menyebabkan dia gelisah, tidak menyebabkan dia ada ya ketidaktenangan dan seterusnya. Oleh karena itu berarti keadaan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
perbuatan dosa itu yang menyebabkan seseorang tidak menjadi tenang, menjadi bimbang, gelisah, dan seterusnya, ini adalah khusus bagi mereka-mereka yang hatinya masih selamat, hatinya yang masih bersih, ya, dan seterusnya. Dan ini adalah merupakan tanda. Tanda, jadi bukan kaidah. Itu sebagai tanda. Ketika apa? Ketika seorang merasakan perbuatan itu kok menjadikan dia gelisah, menjadikannya tidak tenang, tidak suka kalau orang melihatnya, maka ini sebagai tanda bahwa itu adalah perbuatan dosa. Atau perbuatan yang tidak layak untuk dilakukannya. Ini hadis yang pertama di dalam hadis yang ke-27 ini. Lalu hadis yang kedua yaitu apa yang diriwayatkan oleh Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di mana Wabisah ini adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi perawinya. Wabisah tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis Wabisah ini disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah secara ringkas. Dan aslinya beliau mengatakan, ataitu Rasulullah SAW wa ana uridu alla ad'a syai'an minal birri wal ismi illa sa'altu anhu. Dan saya ingin tidak meninggalkan sedikit pun dari kebaikan dan dari perbuatan dosa kecuali saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haulahu isabatu minal muslimin. Dan di sekelilingnya ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yastaftunahu, juga bertanya kepada Nabi SAW. Faja'altu atakhattahum, lalu saya mulai melangkahi mereka. Artinya melewati mereka di antara apa? Orang-orang yang ada di sekeliling Nabi SAW. Dari para sahabat yang utama. Qalu, mereka mengatakan, ilaika ya Wabisah Rasulullah SAW. Karena di sekelilingnya ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dikatakan Isobah. Isobah itu adalah tokoh-tokoh utama. Oleh karena itu mereka berkata kepada Wabisah, berzikirlah wahai Wabisah dari Rasulullah SAW. Artinya supaya apa? Memberikan jalan kepada Rasulullah. Maka mereka, dia berkata, da'uli fa'adunu minhu, biarkan saya supaya saya mendekat kepada Rasulullah. Fa'innahu ahabbun nas ilayya an adu minhu. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling saya cintai, supaya saya bisa dekat kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, para sahabat-sahabat Nabi SAW, da'u Wabisah, udunu ya Wabisah, biarkan Wabisah, silakan mendekat wahai Wabisah. Marrataini aw salas,
diulang 2 kali atau 3 kali. Qala fadanautu bilhu hatta qa'adtu baina yaday. Maka saya mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saya duduk berada di hadapannya. Faqala ya Wabisah, ukhbiruka aw tas'aluni. Wahai Wabisah, akan saya kabarkan kepadamu atau engkau akan bertanya kepadaku? Qultu, ya, maka saya mengatakan la bal akhbirni. Ya, Wabisah mengatakan tidak, akan tapi berikanlah kepadaku kabar. Kabarlah, artinya apa? Sampaikan kepadaku sesuatu tentang Islam. Maksudnya begitu. Artinya di sini ketika Rasulullah SAW berikan pilihan, apakah saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu atau engkau bertanya kepadaku, kepada Wabisah. Apa jawaban Wabisah? Ya, tidak, akan tapi silakan kau kabarkan kepadaku apa yang kau ingin sampaikan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Jita tas'aluni 'anil birri wal itsm?" Ini pertanyaan kepada Wabisah. Bentuknya khabar. Kalimatnya tidak ada kalimat pertanyaan di situ, tapi para ulama mengatakan ini khabar, bentuknya bertanya. Apakah engkau datang kepadaku akan bertanya tentang kebaikan dan keburukan atau kebaikan dan perbuatan dosa? Apa jawaban Wabisah? Qultu na'am. Benar. Fajama'a nabilahu faja'ala yankutu bihilna fi sadri wa yaqul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan anabilahu, jari jemarinya, kemudian menjadikan jari jemari tersebut berada di dadaku. Wa yaqul, lalu mengatakan, ya Wabisah, wahai Wabisah, istafti qalbak. Ya, wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Wastafti nafsak, dan bertanyalah kepada ya hatimu, dirimu dan hatimu. Sama. Salah marrat, sampai diulangnya 3 kali. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, al-birru matma'allat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah menjadi apa-apa yang menjadikan dirimu tentram, tenang. Watma'alla ilaihi qalbu, dan juga hatimu merasa tenang. Wal ismu, dan perbuatan dosa itu mahaga fil nafsi, apa yang membuat hatimu gelisah. Wa taraddada fis sadri, dan menjadikan dadamu ragu-ragu. Wa in aftaka an-nasu wa aftuka, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu atau mereka ya memberikan fatwa kepadamu. Qaulu sallallahu alaihi wasallam tadi, jita tas'aluni 'anil birri wal ismi, qultu na'am. Ini secara zahir sebagaimana kita sampaikan tadi, itu sifatnya bentuknya berita, tapi maknanya adalah pertanyaan. Rasulullah bertanya kepada Wabisah, apakah kau akan bertanya tentang kebaikan dan perbuatan dosa? Begitu. Ya. Kemudian Wabisah tadi menjawab demikian. Lalu tadi ada perkataan bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan kepada Wabisah, istafti qalbak. Maksudnya apa? Mintalah fatwa kepada hatimu. Maksudnya bertanyalah engkau kepada hatimu. Wal istifta talabul ifta.
Sedang meminta fatwa maksudnya ya tadi meminta supaya apa? Hatinya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu mengkhabarkan perbuatan itu apakah buruk atau tidak buruk. Pada asalnya kalimat fatwa itu digunakan untuk pertanyaan meminta dikabarkan tentang hukum syar'i. Itu asalnya. Ya. Bertanya kepada seorang syekh, seorang ulama, seorang alim, seorang guru yang berilmu, ya, supaya dikabarkan kepadanya tentang masalah yang dihadapi tentang hukum syar'inya. Lalu Nabi SAW menjadikan kalimat tersebut diarahkan supaya minta fatwa kepada hati. Ya, minta fatwa kepada hati. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu boleh ketika dia masih ragu-ragu untuk melakukan perbuatan, maka tanyakan kepada hatinya. Maka ini kembali bahwa ya, hati yang dimaksudnya adalah hati orang-orang yang masih bersih, ya, tidak tercampuri oleh kotoran kemaksiatan. Katakan di sini, bolehnya seorang itu merujuk, meminta fatwa kepada hatinya dengan syarat di mana dia adalah orang yang lurus agamanya. Orang yang lurus agamanya, kemudian mengetahui tentang hukum-hukum, lalu jujur niatnya, ya. Jadi demikian. Yang mana hatinya dengan kebaikan masih ada kesamaan. Nah, ini disalahfahami oleh sebagian orang-orang sufi yang menjadikan hadis ini dalil perasaan dijadikan sebagai dalil syar'i yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk bertanya apakah itu baik atau perbuatan dosa. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembicaraan ini diarahkan kepada sahabat yang mana sahabat tersebut adalah orang yang masih semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam ibadah, jujur hatinya. Ya. Yang mana buktinya dia adalah orang yang ingin mengetahui kebaikan dan keburukan. Ini menunjukkan hatinya masih bersih. Sebagian mengatakan adalah termasuk orang-orang yang hatinya hanif, lurus hatinya. Itu bisa dijadikan sebagai ukuran tempat bertanya tadi tentang apakah itu baik atau tidak baik. Itu demikian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan setelah mengatakan istafti qalbak sampai 3 kali tadi, maka Rasulullah SAW mengatakan al-birru matma'annat ilaihi al-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Itma'anna maknanya adalah istaqarra. Ya, sebagaimana dalam salat kita sering supaya salat kita itu tuma'ninah. Seperti lafaz dalam hadis irka' hatta tatma'inna raqi'an. Rukuklah sampai engkau benar-benar ruku. Rukuknya itu menetap dalam keadaan betul-betul ruku, istaqarra. Jadinya apa? Posisi ruku betul-betul dalam keadaan ruku. Itu namanya istaqarra. Atau yang diungkapkan dengan itmi'nan tadi, tatma'in, tuma'linah. Jadi apa yang menjadikan hati ini tenang, tentram, bahwa itu adalah kebaikan.
sehingga dia ridho dan lapang hatinya, setelah tenang jiwanya, ya, tidak khawatir kalau dia melakukan itu menjadi malu di hadapan orang kalau orang tahu atau dianggap tercela dan seterusnya. Lalu sebaliknya, wal ismu ma haka fil nafsi wa taraddada fi sadri. Dan keburukan itu adalah ma haka fil nafsi, sebagaimana kita jelaskan tadi, yaitu orang yang menjadi bimbang, ragu, gelisah, ya, di dalam hatinya. Fi sadri maksudnya fil qalbi. Ya, ini kebalikan daripada kebaikan tadi. Kalau kebaikan menjadikan hati tenang, tentram, tidak gelisah, sedangkan perbuatan dosa menjadikan seorang itu gelisah dan seterusnya. Wa in aftaka an-nas wa aftau. Ini adalah menjadi penguat. Ya, pengulangan. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu ini adalah baik. Diulangi lagi, wa aftau, walaupun mereka memberikan fatwa kepadamu itu adalah perbuatan baik. Kalau hati merasakan itu kegelisahan, ada tidak tenang, maka sudah jauhi. Karena terkadang orang berkata ini perbuatan ini tidak mengapa dan seterusnya, bisa jadi didasari oleh ketidaktahuannya. Perbuatan yang dia tidak dasari dengan ilmu yang benar. Artinya apa? Ini menyebut secara umum manusia, walaupun orang-orang mengatakan itu baik, tapi jika hatimu merasakan ketidaknyamanan, itu adalah merupakan perbuatan yang menjadikan bimbang, gelisah dan seterusnya, maka itu adalah perbuatan yang hendaknya dijauhi. Ini demikian. Jadi pengulangan wa in aftakan nas wa aftau, ini pengulangan dalam rangka menguatkan. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, itu perbuatan baik, itu perbuatan baik. Inilah hadis yang hasan yang diriwayatkan di dalam dua musnad, yaitu musnad Imam Ahmad dan juga musnad Imam Ad-Darimi, dengan sanad yang hasan. Kemudian disebutkan di antara faidah, ya, dari hadis tersebut, yang pertama adalah keutamaan husnul khuluq, fadilatu husnul khuluq. Tentang utamanya husnul khuluq tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW menjadikan husnul khuluq tersebut sebagai kebaikan itu sendiri. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan albirru, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Ini kalimat yang ringkas, singkat, padat, akan tapi maknanya sangat luas. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, akhlak yang baik itu tidak hanya sekedar kepada sesama manusia saja, tapi yang utama juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Karena para orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dari kalangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, secara umum mereka sudah memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ya, secara umum demikian. Akan tapi mereka buruk akhlaknya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW disamping menyempurnakan akhlak mereka supaya baik kepada sesama manusia, tidak saling menzalimi, ya, mengangkat yang mulia atau mengangkat yang memiliki derajat dan merendahkan yang tidak memiliki kedudukan. Nah, itu disingkirkan, diperbaiki.
Dan juga yang lebih utama dari itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, alamatul itsm. Tanda itu adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu diungkapkan di sini sebagai tanda, bukan sebagai kaidah. Tapi itu sebagai tanda, di mana ketika menjadikan hati bimbang, gelisah, tidak tenang, ya, dan tidak suka kalau orang melihat perbuatan tersebut, maka itu adalah merupakan perbuatan dosa. Katakan di sini alamatul itsmi, tanda perbuatan dosa adalah an yahikal fi nafsika, fi nafsi, menjadikan gelisah, tidak bimbang, ragu-ragu di dalam jiwa. Wala yatma'innu ilaihil qalbu, hatinya tidak tenang. Wa an yakraha al-insanu, seseorang tidak suka an yattali 'alaihi nas, perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Ini diantara tanda bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya faidah-faidah yang lain. Kemudian juga aqwal as-salaf yang disebutkan dalam kitab ini. Demikian, barangkali bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.